Matius 13 ayat 18 sampai 23, perumpamaan tentang seorang penabur. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Taburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat. Nah, Injil Matius menekankan untuk mengikut Tuhan Yesus perlu sebuah pengorbanan. Perlu sebuah pengorbanan. Ia memakai perumpamaan untuk sesuatu yang baru dan memilih untuk menyampaikan kabar baik dengan menggunakan perumpamaan. Maksudnya di dalam teks Alkitab ini, benih yang ditabur maksudnya adalah firman Allah yang berupa tentang kerajaan Allah, bagaimana seseorang untuk mendengarnya. Banyak firman yang kita dengar tetapi tidak sama atau menghasilkan kepercayaan yang sama-sama. Itu akan berbeda, bukan? Karena sebagian orang ada yang melihat namun mereka tidak melihat, ada yang mendengar tetapi tidak mendengar dan mengerti. Di manakah kita saat ini selaku orang yang telah mendengar firman Allah? Dari 4 contoh benih yang ditabur, kita akan mengetahui yang pertama, benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang tertabur di pinggir jalan, jika diumpamakan seseorang, ia adalah seseorang yang mendengar firman Allah, namun firman itu tidak masuk ke dalam hatinya. Maka saat iblis datang, ia dengan mudah menggerogoti hatinya. Dan istilah seseorang di dalam benih yang tertabur di pinggir jalan adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak menempel ataupun tidak tersave di dalam hatinya. Baginya firman itu tidak penting, firman itu tidak melekat di dalam hidupnya. Benih yang tertabur di tanah yang berbatu, kita bisa ketahui dan bayangkan bagaimana jika benih tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Dan kita akan mengetahui benih ini akan mudah roboh karena tanahnya tipis. Maka ketika terik datang akan layu dan kering, bahkan benih ini tidak akan berakar. Seperti halnya jika ibaratkan seseorang, ia dapat menerima firman Allah bahkan dengan senang hati menerimanya. Namun ketika terjadi goncangan hidup atau permasalahan hidup di dalam kehidupannya,
senyumnya yang tadi itu tidak akan kita temukan, teman-teman. Dia akan meninggalkan dan juga murtad akan kepercayaan yang ia anut. Ia tidak akan berusaha untuk melawan permasalahan hidup yang ada pada dirinya, sehingga itulah yang membuat ia terjatuh dan kemudian berbalik meninggalkan Allah. Ibaratnya awal yang baik berlangsung dengan akhir yang buruk, dan ini sangat menyedihkan. Benih yang tertabur di semak duri, inilah benih yang tumbuh di tanah yang dihimpit sehingga tidak menghasilkan buah. Benih yang tertabur di semak duri ini, jika diibaratkan seseorang dalam konteks saat ini, ia adalah seseorang yang mampu mendengar dan menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, dan ini sudah cukup baik gitu kan. Dan sekarang akan banyak kita temukan seperti itu. Namun benih yang tertabur di semak duri ini penuh dengan ketakutan. Tak hanya ketakutan, dia penuh dengan kecemasan. Tak hanya dengan kecemasan, dia penuh dengan kekhawatiran yang ada pada dirinya, sehingga ia memikirkan dan khawatir bagaimana akan hari esok dia. Dia cenderung lebih takut dan khawatir, sehingga firman yang ia dengar dan ia simpan tersebut tidak akan berbuah, dan ini menjadi sebuah penghalang besar untuk kepercayaannya. Benih yang tertabur di tanah yang baik ini adalah sangat-sangat baik. Benih ini menghasilkan seorang yang mampu mendengarkan firman Allah dan ia mampu mengerti, dan akhirnya pengertian yang ia dapat akan menghasilkan buah dan hasilnya akan berlipat-lipat ganda. Cenderung seseorang tersebut ia tahan uji dalam hal goncangan kehidupan atau permasalahan kehidupan. Ia akan tetap dengan tekun untuk percaya dan bangkit dalam kehidupannya. Ia tetap percaya dan bangkit dalam kehidupannya. Maka untuk itu, perhatikanlah di manakah posisi kita dan cara kita bagaimana untuk dapat mengerti dan mampu mendengar dan percaya kepada Kristus yang kita kenal.